Heho Pop Gengs. Sakit tapi tak berdarah. Ini nih yang paling sering aku dengar kalau ada orang yang ditinggal nikah sama pacarnya. Aku punya pertanyaan nih. Tahu nggak apa kerugian orang ateis? Sini aku bisikin. Ruginya orang ateis, dia nggak tahu jodohnya di tangan siapa. Baiklah, kita fokus dulu ya sama pembahasan kali ini dengan kalimat kita nggak tahu siapa jodoh kita sebenarnya. Nggak ada jaminan lama berpacaran sampai bertahun-tahun bisa bakal duduk di pelaminan, yakin deh. Kita nggak tahu jodoh siapa yang kita jaga sekarang ini. Aku heran juga sih sama banyak orang. Kamu tuh udah pacaran lama, lah kok nikahnya malah sama orang lain sih? Mana udah digituin lagi? Diperhatiin maksudnya. Otaknya jangan kemana-mana ya. Dan di video kali ini Poppy bakal sering marah-marah ya. Soalnya tau lah kalau bahas yang gini-ginian bawaannya gimana gitu. Oke, kita mulai aja. Semua pasangan pasti mau hubungannya langgeng sampai nikah dan menua bersama. So sweet kan? Tapi gak semua kenyataan itu indah bestie. Kayak kisah yang satu ini yang dibagikan lewat akun TikTok. Dalam video yang dibagikan, keduanya udah berpacaran sejak tahun 2008, waktu mereka sama-sama kelas 1 SMA. Lulus SMA, lalu lanjut kuliah di perguruan tinggi yang sama. Lulus kuliahnya juga sama-sama. Pergi liburannya juga sama-sama. Foto yang jadi kenangannya lengkap juga ya. Menurut aku sih, ini best couple banget dah. Tapi yang bikin aku gak habis pikir, udah pacarannya lama, si ceweknya justru terima pinangan dari pria lain. Aduh. Gimana ya, kok bisa sampai kayak gitu sih? Di pikirannya nih cewek apa sih? Udah 13 tahun loh, itu gak gampang loh. Yang bikin aku salut si laki-lakinya, ia bahkan datang ke pernikahan mantan pacarnya. Tuhan emang berkata lain. Lebih tepatnya si ceweknya yang berkata lain ya. Tapi dari video yang diunggah ini aku jadi sadar waktu baca kolom komentarnya. Ternyata banyak loh yang punya kisah yang sama dengan pria ini. Oke, kawan-kawanku, kamu gak sendiri kok. Cari yang baru aja. Atau sama aku mau. Kamu ganteng soalnya bang. Ada lagi nih yang viral di TikTok. Kisah ini sih dialamin oleh seorang perempuan bernama Yurika Safira. Demen ya sekarang orang ngontenin masa lalunya gitu. Gak apa-apa daripada kita gak ada konten ya. Nah, dalam unggahan videonya, hubungan yang harusnya berlanjut ke jenjang pelaminan justru malah kandas das. Padahal katanya nih prosesnya itu udah hampir hari H. Persiapannya udah 80% loh. Seserahan maharnya juga udah lengkap. Tapi tiba-tiba ia menerima pesan dari orang yang tidak dikenal. Katanya tunangannya itu udah nikah dengan perempuan lain. Ia sih awalnya gak percaya, tapi ada buktinya loh. Kalau dilihat dari foto-foto yang diunggah, resepsi tunangannya dengan perempuan lain itu sederhana banget. Mungkin nih ya, tunangannya itu main ke rumah selingkuhannya, terus digerebek warga, terus dinikahkan deh, mungkin ya. Kalau kayak gini gak tahu dia mau ngomong apa. Sudah dilamar, tanggal udah ada, keluarga udah dekat, udah saling sayang, apalagi coba. Padahal harusnya nih ya, laki-laki itu yang menjabat tangan ayahmu menyebut nama di lafaz akadnya. Dasar ya laki-laki. Yang kuat ya mbak. Tapi bagus deh, daripada udah nikah, terus ketahuan selingkuh sama cewek lain. Pasti lebih sakit kan? Wahai kalian kaum Adam, kalau udah serius sama perempuan, janganlah main-main sama orang lain dong. Kalau pria yang satu ini sama kayak di video awal tadi, ditinggal nikah padahal udah 7 tahun pacaran. Oke, mungkin ia kalah dengan pria di awal tadi yang udah pacaran 13 tahun terus ditinggal nikah. Tapi bukan di situ nih masalahnya. Masalahnya, si prianya bukan cuma ditinggal nikah sama pacar, tapi semua gaji di ATM udah dikuras abis lah. Sungguh teganya. Katanya pria ini memberikan kartu ATM-nya supaya gajinya bisa dikelola sama si pacar. Loh, kok gitu mainnya? Padahal uang yang ada di ATM itu hasil gajinya selama 6 tahun. Nah kan?
Bukan cuman gaji yang di ATM habis loh, BPKB sepeda motor juga digadaikan. Waduh, ini mah bukan pacar, kayaknya emang sindikat ya. Alhasil, si pria ini syok hingga pingsan. Ia bahkan terlihat nangis histeris sambil memeluk tanaman yang ada di kebun. Keluarganya juga berusaha terus menenangkannya. Kamu sih baru pacaran, gaji udah dipegang sama pacar. Konsepnya kagak gitu juga kali, Bambang. Sama kayak kejadian ini nih, sang pria juga gagal nikah karena ditipu oleh calon istrinya. Padahal undangan udah disebar, gedung udah di-booking, fitting pakaian udah, konsep dekorasi juga udah siap, sampai karangan bunga juga udah siap. Persiapan pernikahan keduanya udah rampung 100%, tinggal nikah aja. Lalu semuanya gagal. Usut punya usut, ternyata uang puluhan juta yang diserahkan pria kepada calon istrinya malah nggak dibayar ke vendor. Aduh, kasihan banget ya. Padahal pernikahannya tinggal dilaksanakan. Gemes. Ini pria dapat perempuan itu dari mana sih? Aku sih sepakat sama pria ini nih. Ngamuk dan minta semua barang-barang yang sudah dikasih ke pacar. Daripada rugi bang, mending diminta, biar pacarnya tahu rasa. Media sosial juga dibuat heboh dengan kisah perempuan yang ditinggal kekasihnya yang menikah setelah 8 tahun menjalin hubungan. Video ini diunggah oleh akun @promopalembang di platform Instagram. Terlihat nih, perempuan yang lagi bekerja tapi terus-terusan nangis karena ditinggal nikah. Padahal katanya dia udah pacaran selama 8 tahun. Kata temennya, ia lebih sering melamun, sendirian dan nangis. Dari video yang diunggah, temennya berusaha untuk menenangkan gadis tersebut. Saran aja ya mbak, jangan pernah percaya sama lelaki buaya darat. Buset, jadinya kan mbaknya sendiri yang kena. Udah cup, laki-laki banyak kok, banyak yang buaya darat. Hehe. Tapi kamu masih mending sih daripada mbak ini. Pernikahannya harus kandas karena si prianya membatalkan secara sepihak dengan alasan yang sangat konyol. Kamu mau tahu alasan konyolnya? Katanya sih, si pria gak bisa ninggalin sahabat perempuan terbaiknya yang konon pernah merasakan susah senang bersama sebelum kenal sama si mbak ini. Alah, alasan aja kan ya. Aku sih pribadi gak percaya yang namanya best friend forever. Apalagi kalau laki sama perempuan, ujung-ujungnya pasti ada rasa, yakin deh. Masih ingat nggak dengan Rina, gadis cantik asal Ponorogo yang mengidap gangguan jiwa karena depresi akut ditinggal pria idamannya? Padahal Rina adalah salah satu siswi yang berprestasi di sekolahnya. Peristiwa terjadi saat Rina tiba-tiba pingsan, namun setelah sadar, ia nggak ingat apapun lagi. Karena orang tuanya khawatir Rina kabur, ia lantas dikurung di dalam kamar oleh keluarganya. Menurut keterangan keluarganya, kondisi ini udah 4 tahun diidapnya. Rina pun dibawa untuk melakukan pengobatan. Kabar terbarunya kondisi kejiwaannya sudah stabil. Melalui unggahan di YouTube, ia sudah bisa makan sendiri, berinteraksi dengan orang-orang, dan melakukan pekerjaan rumah. Syukurlah udah bisa sembuh. Ini pelajaran ya, kalau jalani hubungan itu harus tetap pakai akal, jangan pakai hati doang.